Assalamualaikum Bunda cantik, kita masak kue yuk. Waktu liburan ini sebaiknya kita isi dengan hal yang bermanfaat. Nah, kali ini kita bikin marmer cake. Kelihatan kan lembut banget dan coraknya juga cantik. Bahan-bahannya adalah mentega 200 gram, mentega misman 200 gram. Kemudian ada gula halus 125 gram. Ada tepung terigu 200 gram, ada gula pasir 50 gram, ada 5 buah kuning telur, dan 5 buah telur utuh. Juga ada spiku 1 sendok teh, boleh dipakai boleh enggak ya bun. Ini ada 1 sendok makan coklat bubuk, susu bubuk, dan coklat blok leleh 20 gram. Boleh bunda ganti dengan pasta coklat. Langkah yang pertama, kita kocok terlebih dahulu mentega dan mismannya. Saya menggunakan misman agar cake kita nanti lebih harum, lebih lembut. Kalau bunda tidak ada misman di rumah, boleh dipakai mentega bulben di mix dengan mentega lain, kemasan lain ya, seperti misalnya Pilma atau merek-merek Palmia, juga boleh dicampurkan atau di mix. Nah, kalau saya menggunakan mentega misman 200 gram, bulben 200 gram. Kita masukkan gula halusnya. Setelah itu kita mixer sampai menteganya menjadi putih dan lembut sekali. Ini karena gula halus itu kalau langsung di mixer akan berhamburan, jadi kita kocok dahulu baru kita hidupkan mesin mixernya. Nah, jadi tidak membuat tepung gula halusnya bertebaran atau berhamburan keluar. Kita mixer kurang lebih sekitar 5 menitan aja ya bun, sampai tekstur dari mentega dan gula halusnya sudah tercampur dan tidak berwarna kuning lagi. Jadi sudah berwarna putih lembut sekali. Itu artinya adonan menteganya sudah cukup untuk di mixer. Kalau terlalu lama pun nanti menyebabkan mixer menjadi panas. Nah, kemudian kita masukkan kuning telur satu persatu. Tujuannya agar tercampur lebih rata bun. Nah, kalau dimasukkan serempat takutnya tidak rata kuning telurnya. Kuning telur saya ada yang pecah satu, jadi lengket di tempatnya itu. Kita kocok terus, nah, sampai menteganya menjadi tambah lembut, lebih moist lagi ya bun. Nah, teknik mixernya kita pada awalnya menggunakan mixer dengan kecepatan kecil saja, baru nanti kita tingkatkan menjadi kecepatan yang full. Tapi pada saat memasukkan kuning telur kita pakai kecepatan yang standar atau mungkin nomor 2 atau nomor 3 saja, jangan kecepatan penuh, takutnya telurnya nanti melanting-lanting atau muncrat kemana-mana. Kalau sudah masuk semua bahan, boleh kita tingkatkan lagi kecepatan mixernya sampai adonan menteganya berwarna putih seperti itu ya bun. Mohon maaf, ini agak seret tenggorokan saya, karena kalau liburan ini memang harus kita pintar-pintar mengisi waktu, apalagi ya kayak seperti saya yang nggak kemana-mana pada saat liburan anak sekolah. Jadi saya isi dengan memasak masakan kesukaan anak-anak. Nah, kita mixer nih bun kurang lebih 5 menitan. Nah, ini sudah lembut, kita matikan mixernya. Mungkin boleh dibersihkan nanti mentega yang lengket. Nah, adonan ini kita sisihkan terlebih dahulu bun ya. Nah, tadi saya udah mencuci gigi mixernya. Sekarang kita kocok
5 buah putih telur utuh ya, 5 dengan putih-putihnya atau kuning telur beserta putihnya. Kita masukkan tadi 50 gram gula pasir. Nah, kalau Bunda mau tidak pakai gula pasir nggak apa-apa, tapi takaran gula halusnya yang di mentega itu kita banyakin lagi 50 gram, artinya sebenarnya sama saja. Tapi kenapa gula pasirnya saya masukkan ke adonan telur? Agar kita mengocok telurnya itu agak lebih cepat mekarnya lah, lebih cepat putih. Nah, kalau sudah putih dan sedikit kaku telur yang kita sudah kocok tadi, berarti proses pengocokan bahannya sudah selesai. Ini saya buat 2 wadah, tapi kalau untuk memudahkan nanti saya akan masukkan putih telur atau telur utuh tadi yang sudah saya kocok ini ke wadah blue band yang sudah di mixer. Jadi kita nanti prosesnya setelah ini secara manual, tidak menggunakan mixer lagi Bun. Kita aduk saja menggunakan spatula. Nah, seperti ini saya masukkan sedikit demi sedikit karena wadahnya tidak terlalu besar. Jadi kita aduk dengan teknik melipat ya. Sudah kita aduk, kita lipat ke belakang gitu, seperti itu posisinya. Jadi bukan dikacau di begitu keras ya. Kita ambil sedikit demi sedikit sampai adonan telur sudah masuk semua dan sudah tercampur rata dengan adonan mentega. Kita teruskan sampai semuanya selesai. Nah, ini berarti ada 3 kali saya mencampurkan adonan telur dengan adonan menteganya. Nah, ini sudah masuk semua. Jadi kita memasukkan telur yang sudah kita kocok itu bertahap saja. Itu untuk tempatnya yang wadah menteganya yang tidak terlalu besar seperti yang saya punya. Kalau bundanya mixer di tempat yang lebih besar nggak apa-apa, sekalian langsung secara sekaligus kita ratakan atau kita campurkan dengan adonan menteganya. Nah, ini udah selesai ya Bun. Baru kita masukkan tepung terigunya, susu bubuk. Nah, kita aduk rata dulu. Setelah tercampur semuanya secara merata, ini harus hati-hati ya Bun, siapa tahu nanti kalau kita tidak merata mengaduknya, tepungnya bisa menggumpal. Ini saya ambil mungkin 3/4 bagian saja untuk kita beri coklat bubuk dan coklat lelehnya. Jadi kita mengambil untuk motif marmernya nanti kita menggunakan coklat ya, karena ciri khas marmer cake itu ada coklatnya. Nah, setelah kita aduk, saya tambahkan juga dengan coklat bubuk karena adonannya tidak begitu coklat tadi. Dan coklat bubuk ini memang membuat adonan kita itu terasa lebih nyoklat dan lebih gurih. Kalau sudah selesai, kita siapkan loyang. Ini loyang saya ini sebenarnya tidak lengket, tapi ya untuk jaga-jaga saya tetap memberikan mentega. Jadi tergantung dengan loyang yang Bunda miliki. Nah, cara menyusunnya, kita ambil adonan putih terlebih dahulu. Kita masukkan seperti ini ya Bun. Tidak perlu diratakan karena adonan ini nanti dia akan merata sendiri karena lebih banyak menteganya. Kita masukkan adonan coklat untuk membuat marmer atau membuat motif. Nah, kita timpa kembali dengan adonan putih. Adonan memang kental seperti ini ya Bun. Kalau adonannya encer, itu pertanda adonan kita gagal. Maaf, ini saya masukinnya agak belepotan, nempel-nempel. Tapi walaupun belepotan seperti itu, di loyang saya alhamdulillah tidak akan membuat lengket.
atau gosong, karena loyangnya udah loyang dari keramik bun, yang bahan untuk magic itu, jadi dia anti lengket. Nah, kita lakukan berulang-ulang sampai semua adonan habis. Kenapa adonan coklatnya tidak lebih banyak ya, karena coklatnya itu cuman sekedar untuk menjadi motif di kue kita ya bun. Nah, seperti ini terus sampai habis. Nah, ini adalah adonan coklat terakhir yang ada. Baru nanti kita buat motifnya dengan menggunakan sendok. Nah, seperti itu aja bun, kita putar-putar. Tapi sendoknya itu tidak sampai ke dasar ya bun, hanya di atasnya saja, bagian atas yang ada adonan coklat itu aja. Kita hentakkan kurang lebih 3 kali, membuang udaranya. Kita bakar di oven. Saya masih menggunakan otang bun karena jarang menggunakan oven listrik. Oven listrik saya kemarin saya udah jual saja karena jarang dipakai. Nah, ini udah selesai, udah matang, sempurna sekali masaknya. Kelihatan kan bun, lembut sekali, pada saat dipotong bergoyang semua kuenya. Itu menandakan kalau kue yang kita buat itu sudah sangat cantik dan lembut sekali, anti gagal. Nah, sudah jadi, cantik kan? Silahkan dicoba. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.